Shalom, selamat sore. Ya, Shalom. bisa lambaikan tangannya semuanya. Oke, ya aku yakin dan percaya bahwa kasihnya Tuhan, penyertaannya Tuhan selalu ada dalam setiap kita. Amin. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih selalu memelihara kita, Tuhan masih selalu melindungi kita, bahwa kasihnya Tuhan begitu luar biasa dalam setiap pribadi lepas pribadi ya. Kita bersyukur bahwa walaupun dalam masa-masa seperti ini, Tuhan selalu masih menjaga kita, masih selalu melindungi kita. Oke teman-teman, sekarang kita mau siapkan hati kita mau masuk ke hadapan Tuhan lebih lagi. Kita mau ambil sikap yang baik. Kita mau mencari setiap hadiratnya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau fokus. Kita mau masuk ke hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu, ku lihat kemuliaan-Mu, cari berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat, ku lihat kemuliaan-Mu, untukku segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Oh, segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Kita mau ulangi lebih dari awal lagi dengan sungguh-sungguh. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu, masuki hadirat-Mu, ku lihat kemuliaan-Mu, cari wajah-Mu, ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu, ku lihat kemuliaan-Mu, untukku segala yang ku ingini, temukan di dalam-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Oh, segala yang ku ingini, temukan di dalam-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu, kasih
kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Oh, segala yang ku ingini bukan di dalam-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang ku ingin temukan di dalam-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Oh, segala yang ku ingin ku temukan di dalam-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Kasih-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Haleluya, kami rasakan hadirat-Mu. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sampai hari ini, Engkau masih setia menjaga kami. Engkau masih setia melindungi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kasih-Mu Tuhan tiada berkesudahan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Kasih-Mu selalu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus sebentar lagi kami mau memuji Engkau, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Biarlah semuanya itu bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang siap memuji Tuhan sama-sama berkata, amin. Oke teman-teman, kita memuji Tuhan. Walaupun kita di rumah, kita nggak boleh patah semangat. Kita tetap keep strong, kita tetap kuat. Karena kasih Tuhan begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Amin. Akan kuubahkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kita mau ulangi dari awal ya. Semua bisa tepuk tangan di atas ya. Jika ketakutan
Karena iman kepada Yesus Tuhan. Iman kepada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati. Karena Yesus ada di sini. Ku percaya iman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita semua tangan di atas Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tercurah atas kita. Tercurah atas kita. Oke teman-teman, kita nggak boleh semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi dengan penuh semangat. Walaupun kita di rumah, kita nggak boleh patah semangat karena kita punya Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sama kita tepuk tangannya yuk. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau ulangi dari awal lagi ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat
Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Oke, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan lebih lagi. Kita bawa setiap pergumulan kita, bawa setiap keinginan kita, bawa setiap masalah-masalah kita ke hadapan Tuhan. Biarlah hari ini kita benar-benar disucikan, kita benar-benar dikuduskan dalam perjamuan pada sore hari ini. Setiap masalah kita mungkin kita melepaskan semuanya. Setiap pergumulan-pergumulan kita bawa semuanya ke hadapan Tuhan. Engkau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Punyalah Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita mengulangi lagi dari awal dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Punyakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu hidup, karena
salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita bersama Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersembah Kau Tuhan. Rasakan hadirat-Nya, rasakan hadirat-Nya. Oh, kami rindu Tuhan akan hadirat-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Kau satu-satunya harapan kami, Kaulah satu-satunya penolong kami. Oh, haleluya. Kami mau rasakan hadirat-Mu. Haleluya. Oh, selamanya Kau hidup, selamanya kami sembah Kau. Kami rasakan hadirat-Mu mengalir dalam hidup kami. Yesus, Yesus, kasih-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu besar dalam setiap hidup kami. Oh, oh, haleluya. Oh, I love you, Jesus. Hallelujah. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk rasakan setiap hadirat-Mu dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi Bapa. Kami yakin Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan, sedikit pun Tuhan.
Engkau selalu setia. Engkau memberikan setiap hidupmu bagi setiap kami. Engkau mati bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahwa kasih-Mu tak pernah terbatas Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, iya dan amin Tuhan. Kami rindu Tuhan rasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan. Biarlah sore hari ini kami benar-benar dikuduskan Tuhan. Kami benar-benar dipulihkan Tuhan. Kami benar-benar disucikan Tuhan. Dari setiap kesalahan kami mungkin Tuhan. Dari setiap masalah-masalah kami. Karena Engkau sudah bebaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau rasakan setiap hadirat lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Bapa yang sanggup Tuhan melakukan segala perkara-perkara yang besar Tuhan dalam setiap kehidupan pribadi kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau benar-benar mengurapi Tuhan setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada sore hari ini. Biarlah apapun yang disampaikan pada sore hari ini benar-benar Tuhan bisa tertanam dan merema dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau urapi Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan yang ada selesai Tuhan. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu. Biarlah benar-benar Tuhan apapun yang disampaikan Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat sore teman-teman. Suara saya terdengar baik? Ya. Oke. Bentar ya. Bulan ini tema yang diajarkan di DLC adalah tentang Kingdom Password. Minggu lalu Kak Hendro telah mengawali ya tentang firman atau kebenaran itu memerdekakan kita. Dan hari ini saya akan melanjutkan ya. Sebentar ya, saya mau share screen. Saya kasih judul ya. Ganti labelmu. Label dirimu harus diganti. Juga di ibadah perjamuan kudus sore ini ya. Banyak label-label yang menempel di hidup kita. Ya kan? Sebelumnya saya mau cerita dulu. Ini pengalaman saya pribadi ya. Bagaimana waktu sebelum saya pindah rumah sendiri gitu ya. Itu sudah lama ya. Itu saya hidup tentunya sama papa mama saya. Kakak dan adik saya sudah berumah tangga sendiri, tinggal saya yang hidup sama papa mama saya. Nah, mama saya itu setiap kali saya pulang dari pelayanan atau agak malam dari pemuridan, semua itu mesti ditungguin. Sampai rumah pasti mama saya mesti tanya, Hana dari mana aja? Kayak gitu. Mesti agak ditanya-tanya, interogasi kayak gitu. Nah, kadang-kadang saya tuh menjadi mikir, aku ini sudah dewasa, kenapa kok mesti ditanya-tanya sampai kayak gitu ya. Jadi saya tuh rada tertekan. Jujur saya enggak seneng ditanya-tanyain sama mama. Mama memang orangnya seperti itu, orangnya teliti, orangnya cermat. Hati saya tuh pokoknya akibatnya saya tertekan gitu ya.
nggak suka ditanyain. Sudah dewasa, udah ngerti jaga diri sendiri. Ini dari pelayanan kenapa ditanyain seolah-olah saya ngeluyur kemana yang nggak beres-beres kan gitu. Tapi kan sama sekali bukan itu. Nah, kemudian setelah itu saya pindah rumah sendiri. Saya hanya tinggal dengan pembantu saya. Sama, saudara. Saya dulu tinggalnya bukan di Mulyosari Prima dekat sama gereja. Tapi saya tinggalnya jauh, kontrak rumah ya di daerah sana, Garuk Barat sana. Jadi 45 menit itu kalau nggak macet. Kalau macet 1,5 jam. 1 jam karena harus melewati jembatan hijau namanya. Itu macet mesti gantian. Nah malam-malam tuh saya ditungguin sama ibu pembantu ini Mbok Nem, namanya Mbok Nem. Setiap kali datang gitu ya, mesti ditanyain non dari mana gitu. Saya itu bisa sama perasaan saya loh. Seperti Mbok Nem itu mama saya. Saya setiap kali tanyain gitu itu reaksi saya di dalam hati itu nggak senang, tertekan gitu. Ngapain sih kok aku ditanya-tanyain gitu. Ini sudah dewasa, nggak usah nggak usah dimonitor kayak gitu. Tapi suatu hari itu Tuhan tuh bilang gini sama saya, sebenarnya yang tanya ini kan pembantumu toh, ini bukan mamamu loh. Iya juga ya. Nah, terus kenapa ya saya merenung, kenapa ya saya kok bereaksinya tuh sama kayak waktu saya ditanyain mama. Kemudian di situ tuh saya baru ngerti, saya baru belajar bahwa manusia itu pikirannya itu dibentuk oleh sesuatu yang berulang-ulang terjadi. Jadi pikiran kita semua sebagai manusia itu dibentuk oleh apa yang terbiasa kita alamin. Kebiasaan yang kita lakukan berulang kali atau yang orang lain perlakukan kita berulang-ulang. Teman-teman, makanya firman Tuhan sangat banyak sekali ya perintah-perintah, nasihat-nasihat untuk kita itu memperbaharui pikiran kita. Kita ganti label, istilah lainnya yang lebih sederhana ya, ganti label kita, label diri kita mesti ganti. Oke? Label-label yang sering kita pakai itu timbul terjadinya dari sifat-sifat kita yang kurang baik. Label yang negatif itu yang sifat-sifat kurang baik. Ada label-label positif. Ya. Dan sifat-sifat yang kurang baik itu yang dikenal oleh orang-orang yang dekat sama kita, orang sekeliling kita. Jadi mereka punya pendapat, sudah punya persepsi tentang kita. Ya. Demikian juga label-label yang kita pakai itu terbentuknya dari pola asuh orang tua kita. Bagaimana papa mama kita memperlakukan kita. Kayak contoh yang lain. Mama saya itu juga kalau dulu nasihati, karena mama saya juga nggak ngerti tentang gambar diri, kebenaran seperti itu, belum mengerti dia ya. Mama saya itu yang banyak membentuk kami bertiga sebagai anak-anaknya. Kalau bukan mama, itu kami mungkin nggak punya nilai-nilai yang kuat dalam firman. Tapi cara asuhnya, pola asuhnya itu mengikuti orang tuanya, kayak gitu ya. Salah satu, yaitu saya suka dibilangin gini, Hana kok nggak kayak Dede toh. Dede itu orangnya kayak gini-gini, Hana nggak boleh seperti itu, harus kayak Dede. Selalu dibandingkan dengan kakak saya. Bagi mama saya nggak ada yang salah, saya juga nggak ngerti. Jadi saya dibentuk dengan pola asuh ibu saya tumbuh menjadi orang yang selalu membandingkan diri dengan orang lain. Kayak gitu tuh teman-teman. Jadi pola asuh orang tua itu membentuk kita. Jadi kita itu melihat diri kita melabeli diri kita, dibentuk atau disebabkan antara lain karena cara orang tua kita mengasuh kita. Ya. Di dalam hal ini saya tidak bermaksud mendiskreditkan mama ya. Saya sangat menghormati mama dan papa saya. Cuma saya kasih contoh seperti itu. Pola asuh orang tua membentuk kita jadi orang yang punya sifat tertentu, lalu orang juga lihat kita seperti itu, dan itulah label yang kita kenakan pada diri kita. Dan label atau label yang kita pakai untuk diri sendiri itu membentuk cara pandang kita terhadap diri sendiri. Ya, teman-teman. Sekarang saya mau
berhenti sebentar, berapa menit. Saya pengen teman-teman ya merenungkan sebelum saya lanjut. Label-label apa yang teman-teman pakai untuk melihat diri sendiri? Satu atau dua saja. Khususnya yang negatif. Contoh, saya selalu pakai label, saya ini orangnya pemarah. Dulu saya selalu lihat, saya orangnya nggak sabaran. Saya orangnya kaku sama orang. Gitu ya. Suka saya dengar, mama saya bilang, Hana ini sifatnya kaku. Ayo nggak boleh, mesti gini, kayak gitu. Maksudnya baik supaya saya berubah. Tapi kata-kata itu berdasarkan memang sifat saya ya kaku, nggak ramah sama orang, gitu ya, nggak berorientasi pada hubungan. Itu tuh nempel. Jadi saya ngelihatnya diri saya juga gitu tuh, gitu. Kalau teman-teman ini label apa yang teman-teman sampai sekarang tuh pakai untuk melihat diri sendiri? Di dalam pikirannya ketika diem melihat diri sendiri, aku nih orangnya gini, kayak gitu. Boleh? Salah satu atau beberapa teman-teman bisa buka mic-nya terus jawab. Nggak usah malu, Tante Hana aja nggak malu kok ngomongkan. Siapa yang berani spontan? Edward, situ ada Edward. Apa Edward? Masih belum kepikiran. Wah, berarti positif semua nih. Enggak, tapi ya enggak kepikiran aja, belum kepikiran. Oh, oke. From Jordan, Julie to everyone. Jordan, Julie ini siapa? Jordan ya? Oh iya, belum saya ganti. Sebentar, saya ganti dulu nama Prof. Jordan. Ya, Jordan bilang, saya orangnya males. Ya. Kalau cewek, teman cewek yang lain siapa? Label apa? Thank you, Jordan. Shema. Apa Shema? Nggak tahu aku. Ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti nggak ada label negatif. Bagus dong. Ya, amin. Kalau Susi. Beneran. Anak rumah sejati jawab. Berapa kalian? Marah. Apalagi? Nah, apalagi rumah sejati? Malas mandi, ya wis malas lah itu namanya. Gitu ya. Teman-teman, kan banyak seperti itu. Bahkan kakak-kakak pembimbing juga pasti. Tika kalau ngelihat dirinya sendiri yang label-label negatif apa? Takut. Nggak dengar suaranya. Takut. Penakut? Takut, ya. Nggak seberapa dengar suaranya. Takut? Iya. Ya, takut. Seperti itu. Teman-teman, seperti itu ya. Label-label itu pasti ada itu. Ya kan? Nah, itu semua yang label-label itu semua, itu saya namakan label-label manusia lama ya. Nah, kita baca dari Roma 6 ya, ayat 6. Dan itu satu pasal itu bagus banget, cuman mengingat waktu saya ambil hanya ayat-ayat tertentu. Roma 6 ayat 6, semua yang di rumah, kalian semua di rumah kan, ikut baca bersama Tante Hana ya, ayat ini. Semua bisa lihat kan ayat yang saya ketik di sini, 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya.
agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi dari ayat ini, manusia lama kita telah turut disalibkan. Ini kan ibadah perjamuan kudus. Kita mengenang pengorbanan Yesus di kayu salib. Waktu Yesus mati di kayu salib, itu waktu kita, maksud saya, waktu kita bertobat menjadi anak Allah, kita bertobat dari dosa kita, kita menjadi anak Allah, menjadikan Dia Yesus dan Tuhan kita, maka terus kita dibaptis air, ya, waktu ikut disciple dulu, itu sebenarnya kebenarannya itu luar biasa loh teman-teman. Itu kita berarti ikut disalib. Apa yang ikut disalib? Manusia lama kita. Atau istilah kali ini label-label lama kita. Label-label sifat lama kita itu telah turut disalibkan sama Yesus. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Gitu ya. Tubuh dosa itu yang mengontrol, dosa yang menguasai kita sebelum kita lahir baru itu dihilangkan kuasanya, dibuat lumpuh karena udah disalib, dimatikan. Seperti Yesus disalib, mati dia 3 hari. Kemudian Roma 6 ayat 11, ini ayat yang sangat, saya banyak kasih kuning-kuning. Ya, tolong disimak baik-baik. Ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Memandang siapa? Dari ayat 1 sampai ayat 10 itu ngomong tentang kita tuh telah mati, disalib bersama Yesus, dikubur bersama Yesus, dibangkitkan bersama Yesus. Jadi apa yang Yesus alami di kayu salib sampai kebangkitannya, kita juga menjadi satu dalam roh dengan Yesus. Jadi kita harus memandang diri kita. Memandang apa? Memandang diri kita bagaimana? Ayat selanjutnya ini saya baca, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi, teman-teman, Tuhan mau kita memandang diri kita bukan lagi berdasarkan label-label lama kita. Karena manusia lama kita, sifat-sifatnya itu, sifat manusia lama semua yang kurang baik itu, telah turut disalibkan. Jelas ya? Jadi sekarang kita harus memandang diri kita berdasarkan firman Tuhan. Ya. Kita harus, teman-teman semua, adik-adik semua, sama saya juga, harus memandang diri bahwa kita telah mati bagi dosa, tapi hidup bagi Allah. Gitu. Jadi nggak boleh pakai label-label lama terus. Karena label-label itu sekarang harus diganti. Kita harus memandang diri kita dengan cara yang baru, yaitu kita sudah mati bagi dosa. Jadi, teman-teman, cara pandang kita terhadap diri kita harus berubah. Dan ini memang membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Tetapi di dalam prosesnya, kita nggak boleh naik turun, mesti stabil. Cara pandang melihat diri sendiri harus berubah. Gimana caranya merubah cara pandang? Sederhana. Personalisasikan ayat-ayat firman Tuhan yang terkait dengan sifat manusia lama kita. Personalisasikan artinya jadikanlah ayat-ayat firman Tuhan itu ayat untuk pribadimu. Ya, taruh nama kita, taruh namamu dalam ayat itu. Ya, dengan cara itu kita menghancurkan label-label negatif dalam diri kita. Kita menghancurkan label-label sifat lama yang tidak baik itu di dalam dirimu. Tante Hana tadi kasih contoh, Tante Hana labelnya antara lain loh, bukan hanya itu, gak sabar, emosional. Tante Hana sangat sadar hal itu. Dan sadar juga kalau nggak sabar itu tidak menaati firman Tuhan. Setiap kali Tante Hana nggak sabar, Tante Hana berdosa.
Setiap kali Tante Hana emosional, ya marah, itu berarti Tante Hana manusia lama yang masih diizinkan untuk hidup. Padahal sudah disalibkan statusnya. Jadi Tante Hana harus melihat diri sendiri berubah. Lalu harus jadikan ayat-ayat firman Tuhan itu pribadi, ayat pribadi. Jadi Tante Hana ambil semua ayat yang tentang sabar, yang tentang menguasai diri, yang tentang mengendalikan diri, nah yang tentang kasih gitu ya, itu Tante Hana masukkan namanya Tante Hana tak masukkan di sana. Jadi contoh, kasih itu sabar, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ya, itu semua adalah ayat-ayat kan. Tante Hana masukkan namaku, nama saya masukkan di sana. Jadi saya mesti ngomong gini, saya mulai ngomong gini. Hana adalah murid Kristus yang penuh kasih. Hana adalah murid Kristus yang sabar. Hana adalah murid Kristus yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak sombong. Ya, bersukacita atas kebenaran bukan atas ketidakbenaran. Jadi ayat-ayat itu yang tentang kasih, tentang sabar. Ada lagi Amsal. Orang yang mengendalikan diri lebih besar dari pahlawan yang merebut kota. Orang yang marah itu adalah, orang pemarah itu adalah orang yang bodoh. Si Tante Hana masukkan, Tante saya Hana bukan orang bodoh. Karena itu Hana bisa mengendalikan diri. Hana adalah orang yang menguasai diri. Dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti itu. Jadi ayat-ayat itu bukan ayat-ayat yang bagus-bagus saja di Alkitab untuk kita baca, kemudian kita tertuduh. Waduh, aku kok masih gini ya. Aku kok masih gini, kok masih jelek, kok masih takut, kok masih males, kok masih serakah, kok masih sombong, kok masih marahan, kok masih apa, kok masih jorok pikiran, kok masih nggak kudus. Jadi kita tuh melihat firman Tuhan tuh kita hanya tertuduh atau cuek. Biarlah, namanya anak muda juga kayak gini. Nah itu nggak bagus. Ya, kalau mau ngomong tentang kingdom password, jadi firman Tuhan itu kunci atau password kita untuk kita berubah menjadi murid-murid Yesus yang menyenangkan Bapa. Jadi itu cara sederhana untuk merubah cara pandang melihat. Gimana prosesnya Tante Hana? Di dalam memperkatakan, mengubah cara pandang sesuai firman. Apa gampang? Sangat tidak gampang. Kenapa? Karena Tante Hana menolak. Kenyataannya saya pemarah kok, masih nggak sabar. Ya, di kantor kalau ketemu sama staf yang bikin jengkel, Tante Hana ya marah. Terus tapi Tante Hana harus memperkatakan, Hana adalah murid Kristus yang penuh kasih, yang sabar. Itu ada penolakan yang luar biasa. Karena dalam hati bilang gini, aku bohong loh berarti. Aku nih nggak sabar kok aku bilang sabar. Tapi Tuhan bilang lagi sama saya, kamu tuh bukan bohong, justru kamu itu mengatakan kebenaran. Karena kamu sekarang adalah manusia baru, kamu ciptaan baru, kamu anakku. Manusia lamamu yang nggak sabaran itu sudah mati di kayu salib bersama aku. Sudah dikubur. Sekarang kamu adalah anakku, anak Allah, ciptaan yang baru. Ayo, ngomong lagi. Tante Hana ngomong lagi. Seperti itu. Ya, prosesnya. Jadi, teman-teman, kalau benar-benar memaknai tema bulan ini ya, maka Tante Hana mau dorong kalian untuk tekun memperkatakan firman, mendeklarasikan diri kalian sesuai firman, supaya kalian memiliki cara pandang yang baru, melepaskan label-label yang lama, dan mengganti dengan label-label baru sesuai firman, maka itu ada penolakan, ada ketidaksabaran karena tidak sabar sama diri sendiri. Aku pengennya baik, tapi sudah memperkatakan firman, tapi kok nggak langsung berubah, lalu motong, lalu putus asa. Nah itu
Tante Hana peringatkan dari sekarang, jangan seperti itu. Ya. Jadi personalisasi ayat. Nah, sekarang ya, ada strategi propaganda yang saya mau perkenalkan sama kalian. Strategi propaganda ini gini. Kebohongan yang diulang-ulang terus akan menjadi kebenaran yang kuat dalam diri pribadi. Itu teori propaganda. Apa sih propaganda? Propaganda itu pendapat yang benar atau pendapat yang salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar orang-orang sebanyak mungkin menganut suatu aliran, suatu sikap, atau suatu arah tindakan tertentu. Salah satu tindakan propaganda yang menjatuhkan Jokowi waktu menjelang Pilpres tahun 2019, gini, Jokowi itu PKI, Jokowi itu antek asing, Jokowi itu Kristen, bukan Muslim. Itu diulang-ulang terus. Bahkan ada surat kabar yang tiba-tiba mendadak mencuat dan terkenal. Tiba-tiba oplaknya banyak. Disebarluaskan oleh lawan politiknya Jokowi. Ya. Terus dibombardir. Masyarakat ini dibombardir terus. Mendapatkan propaganda yang salah. Jokowi PKI, Jokowi. Sampai Jokowi harus terus mengklarifikasi dengan relawan-relawannya. Gitu pun sulit sekali. Kenapa? Karena sudah terlanjur dipercayai oleh sekelompok rakyat yang cuma lumayan mayoritas di negara ini. Itu strategi. Itu kan bohong besar kan kalau Jokowi itu PKI. Ya kan? Waktu Jokowi itu lahir masih kecil itu PKI sudah muncul, itu Jokowi masih belum jadi apa-apa. Gitu. Nah, tapi itu kebohongan itu diulang terus. Gitu. Lama-lama jadi kebenaran yang diterima oleh masyarakat. Sama loh iblis itu. Iblis itu pakai teori ini. Jadi dia selalu meyakinkan kita. Kamu tuh pancen pemalas. Kamu tuh orang gak sabaran. Kamu orang gak kudus. Kamu selalu gak bisa berhasil. Terus seperti itu. Dan kita mengiyakan. Karena itu fakta. Kenyataan dalam diri kita kayak gitu. Saya orangnya nggak pinter. Saya orang bodoh. Ya. Saya orang bandel. Label-label itu. Itu iblis terus tanamkan sama kita tuh. Melalui tipu daya di pikiran. Sampai kita yakin bahwa kita itu. Ya sesuai label itu. Dan itu jadi keyakinan diri dan cara pandang yang salah dalam diri kita. Hari ini Tante Hana mau bilang. Hancurkan label-label itu. Diganti label-label itu dengan firman Tuhan. Ya. Kemudian ayat 12, Roma 6. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi, urutannya adalah seperti ini. Mundur lagi ya. Kita harus tahu bahwa manusia lama sudah disalibkan, dikubur, mati. Lalu kita harus memandang diri kita berdasarkan firman Tuhan dengan cara mempersonalisasikan ayat, ya, supaya label-label negatif itu hancur. Setelah itu baru kita bisa berhasil menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan. Seringkali kita terbalik. Kita masih lihat diri kita nggak memperbarui hidup kita, pikiran kita dengan firman. Ya. Kita nggak melihat diri kita dengan firman, lalu kita berjuang sendiri untuk menjadi orang yang baik, untuk menyerahkan anggota tubuh kita. Akhirnya kita gagal. Kenapa? Karena kita pakai kekuatan sendiri. Kalau kita pakai kekuatan firman yang kita izinkan mengubah kita, mengubah cara pandang kita, meskipun agak lama membutuhkan waktu untuk mengubah cara pandang diri kita, akhirnya kita bisa mampu untuk menyerahkan. Nah, yang Tante Hana alami sendiri kayak gini. Setelah berkali-kali Tante Hana ngomong terus, Hana adalah murid Kristus yang penuh kasih, Hana bisa menguasai diri, Hana dipimpin oleh Roh Kudus, tidak pemarah. Itu ayat itu lama-lama menjelma loh.
menjadi hidup saya sendiri. Kata-kata itu terus ya menguasai saya. Setiap kali saya mau jengkel, setiap kali saya mau emosional, kayak ada rem yang pakem. Bisa menyerahkan mulut saya, menyerahkan hati saya kepada Tuhan, akhirnya saya bisa sabar. Dan itu terus berlatih seperti itu. Kadang-kadang menjadi marah lagi, tapi bangkit lagi. Belajar untuk melihat diri sendiri sesuai dengan label-label firman Tuhan yang positif itu. Maka Tante Hana berhasil untuk menyerahkan anggota tubuh, mulut, pikiran, dan hati kepada Tuhan, akhirnya bisa berserah, bisa mengendalikan diri, terus seperti itu sampai sekarang. Tante Hana bisa ngajarin kalian dari teladan sendiri, bukan dari buku atau dari mana-mana. Nah, kuncinya adalah Roma 12 ayat 2 ya. Pikiran, cara pandang kita melihat diri itu harus di-renew, harus dirubah. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu mind. Renew your mind, pembaharuan pikiranmu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, renew your mind, perbaharui pikiran dengan firman. Jadi firman bukan hanya bagus-bagus di HP-nya kalian, tapi jadikanlah keindahan firman itu hidup kalian sendiri. Sifat yang baru yang terbentuk di dalam diri kita sendiri. Itu yang minggu lalu Kak Hendro khotbahkan. Firman Tuhan itu memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata tetap dalam firman-Ku itu yang mesti dicamkan ya. Jadi firman itu diizinkan, diisikan dalam pikiran dan hati kita, sehingga kita tuh tetap ada dalam firman. Nggak mungkin kalau kita tuh memperlakukan firman itu kayak baca koran atau baca majalah atau baca sosmed, sepintas lalu kita bisa tetap dalam firman, nggak mungkin. Gimana kita bisa tetap tinggal dalam firman, sampai firman itu menguasai kita, kalau kita banyak mengulang-ulang ayat itu, ngomongkan kepada diri sendiri, dan itu dijelmakan, firman itu dijelmakan dalam diri kita, maka itu namanya tetap dalam firman. Dan ketika itu kita hidup sebagai murid Yesus sungguh-sungguh, dan kita akan mengetahui kebenaran. Mengetahui di sini kata Yunanya ginosko. Kamu akan mengalami, kamu akan mengenal kebenaran. Ginosko kebenaran. Mengenal, ginosko itu mengenal dari pengalaman. Ginosko itu artinya mengenal seseorang, mengenal sesuatu dari pengalaman pribadi. Ginosko. Maka kamu akan mengenal kebenaran dari pengalaman, dan kebenaran yang kamu kenal dari pengalaman itu akan memerdekakan kamu. Tante Hana hanya bersaksi dari segi tidak sabar, pemarah. Sifat-sifat yang lain juga. Tante Hana ambil ayat tentang sifat itu, ya, nasihat-nasihat yang berlawanan dengan sifat itu, gitu. Tante Hana ucapkan terus-menerus sampai firman itu saya alami. Kebenarannya saya alami dan saya dimerdekakan. Saya dimampukan untuk berubah. Itu artinya ginosko, mengenal dari pengalaman pribadi. Yang poin terakhir dari khotbah saya hari ini, Bapa di surga selalu menolong kalian untuk melakukan firman. Jadi jangan pikir gini, ketika kita gagal melakukan firman, Bapa itu marah, Bapa itu cuekin kita, Bapa sedih, Bapa pokoknya Bapa udah jengkel sama kita, udah putus asa sama kita. Enggak. Dia selalu menolong kita. Karena dia Bapa kita, kita berjalan seperti anak yang jatuh bangun,
Dia kuatkan kita lagi. Dengan cara apa? Roh Kudus diberikan pada kita. Dan Roh Kudus itu kerjaannya membimbing dan menolong kelemahan kita agar kita bisa melakukan firman. Itu ayatnya dalam Yohanes 14 ayat 15-16. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan semua perintahku. Dan Bapa, aku akan berikan penolong kepadamu. Jadi Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa berhasil melakukan firman, menolong kelemahan kita. Jadi jangan pakai kemampuan sendiri. Dan jangan pikir bahwa Bapa di surga itu kejam. Bapa itu tidak kejam, Bapa tidak otoriter, Bapa itu tidak kaku atau dingin kepada kita. Memang dia kudus, dia maha kudus, dia Allah maha kudus. Tapi dia juga sangat penuh dengan kasih. Dia tahu kita penuh kelemahan, dia memberikan penolong yang dahsyat yaitu Roh Kudus, Allah pribadi yang ketiga, untuk memberikan kemampuan dan menolong kelemahan kita. Jika ketika teman-teman gagal melakukan firman, cepat-cepat lari ke Bapa. Cepat-cepat ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku sudah gagal, tolong kelemahanku. Tolong supaya aku berhasil. Tolong supaya aku cinta firman-Mu lagi. Tolong supaya aku kudus lagi. Selalu seperti itu. Jadi hal ini yang sangat membuat Tante Hana jauh lebih berhasil melakukan firman, berkemenangan ketika firman itu dijadikan ayat pribadi, dan ketika Tante Hana melihat bahwa Roh Kudus itu baik dan selalu menolong serta membimbing. Ketika saya gagal, justru disitulah Roh Kudus aktif menolong dan membimbing saya kembali. Teman-teman, hari ini dalam perjamuan kudus, saya pengen kalian tidak hanya kebiasaan perjamuan kudus, tetapi makna dari Roma 6 itu ya. Manusia lama kita telah turut disalibkan. Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Dan kita harus memandang diri kita seperti itu. Bahwa kita sudah mati bagi dosa. Teman-teman telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Nah, secara praktis, saya sering mengatakan dan juga telah banyak memberikan, juga ada versi digitalnya, yaitu buku berakar dalam kasih Bapa. Ya, di situ ada tiga topik untuk mereka yang suka jatuh bangun dalam dosa. Itu ada pribadi yang kudus. Aku adalah pribadi yang kudus. 2, yang suka minder-minder, suka takut-takut, aku pribadi yang berharga. 3, yang suka nggak sabar kayak Tante Hana, suka emosional, suka ngomong kotor, suka ngomong kasar-kasar sama orang sehingga menyesal dan berbuat dosa dan menyakiti hati orang, menjadi sandungan, adalah aku pribadi yang penuh kasih. Yang sudah punya buku berakar coba dibuka, dipakai, supaya itu alat yang langsung bisa dipakai untuk mengubah label-label negatif itu dengan firman. Memandang diri sendiri sesuai firman. Tapi kalau kebutuhan kalian tidak ada di dalam 3 ini, kalian bukan orang yang tidak sabar, kalian bukan orang yang minder, kalian bukan orang yang nggak kudus. Hal lain lagi, begitu ya. Nah, cari ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kalian dan jadikan ayat itu pribadi. Ayat pribadi. Ya. Dan terus-menerus. Sampai kapan Tante Hana selesai? Sampai kalian merasa berkemenangan dalam kelemahan itu, baru kalian boleh selesai memperkatakan. Sebelum berkemenangan, itu berarti harus terus membiarkan hidup kalian tetap tinggal dalam firman, ginosko firman, sampai firman itu memerdekakan kalian. Jadi ini yang benar-benar seperti yang Kak Hendro khotbahkan. Firman kebenaran itu memerdekakan, itu benar-benar kalian alami. Oke? Sekarang yang belum punya buku berakar secara digital bisa masuk di www.kristuspencipta.com dan download buku berakar. Ada download buku PDF, kemudian di situ pilih yang berakar dalam kasih Bapa dan langsung bisa digunakan. Cari yang Tante Hana tadi ngomong. Saya yakin teman-teman ingat. Sekarang mari siapkan roti dan anggur.
sebelumnya saya pengen tim pemuji ajak nyanyi kita lagi. Sebentar, stop share ya. Ajak nyanyi kita lagi lagu yang terakhir tadi. Karena salibmu. Hanya kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, benar-benar hidup yang baru. Anak-anak pingin teman-teman di LC pakai label-label yang baru. Oke. Yuk tim pemuji ajak nyanyi kita lagu itu. Rumah Singgah. Maksud saya Rumah Sejati. Mana tim pemujinya? Sabar Tante, masih siap-siap. Oh ya. Kalau saya bantu? Oh, boleh aja. Boleh, Valen. Suaranya kayak Tante Tinsyu, sampai tak pikir siapa itu ngomong. Oke, Valen. Udah di mute kok. Kamu unmute boleh. Aron ya? Aron ya yang pimpin? Atau saya? Oke, Pak Valen ya. Karena salibmu ya Tante ya? Ya. Dari atas ini loh, hanya kau Tuhan di hidupku. Hanya kita sama-sama menyanyikan ya, karena salibmu ya dari awal. Hanya kau Tuhan di hidupku, berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatimu. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu mujizat-Mu di
Mau angkat roti di tangan kanan kita. Saya mau kalian benar-benar memaknai salib Yesus, di mana kita juga telah turut disalibkan. Tablet-tablet lama kita, label-label lama kita telah turut disalibkan. Sekarang tugas kita untuk membiarkan firman itu memperbaharui pikiran kita, supaya kita bisa hidup sebagai manusia baru bagi Allah. Ayo angkat roti ini. Bapa, kami bersyukur untuk Yesus yang telah mati di kayu salib, menyerahkan hidupnya untuk kami. Kami telah menjadi satu dalam kematian dan penguburan, dan menjadi satu dalam kebangkitan bersama Yesus. Di dalam nama Yesus, kami mau memandang diri kami sebagai anak Allah dengan sifat-sifat yang baru, dengan label-label yang baru yang dari Allah sendiri. Aku berdoa untuk mereka yang sakit hari ini, yang tubuhnya kurang sehat, di dalam nama Yesus, kesembuhanmu mengalir dan terjadi di dalam tubuh mereka. Kalau mereka sehat, teman-teman berdoa untuk anggota keluarga atau famili atau teman yang sakit, bawa nama mereka, minta kesembuhan dari Tuhan untuk mereka juga. Tante Hana kasih waktu 1 menit untuk berdoa bagi orang-orang yang sakit. Karena salibmu ku memandang Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupmu. Teman-teman, roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus sendiri. Berarti kita bersatu dengan Yesus sendiri. Mari kita bersama-sama makan dengan mengatakan di dalam nama Yesus. Siapkan anggur. Mari kita buka anggur kita. Dengan tangan kanan. Teman-teman, mari kita bersyukur untuk Yesus yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Mari kita hidup sebagai anak Allah, sebagai murid yang tinggal tetap di dalam. Teman-teman semuanya, anggur yang kita angkat dan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Darah Yesus yang berkuasa itu. Mari kita minum dengan bersama-sama mengatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur makna salib-Mu diremakan bagi kami sore ini. Dan hamba berdoa Roh Kudus akan mengajari dan membimbing teman-teman di LC,
ke arah kepada kebenaran agar tetap tinggal di dalam firman yang memerdekakan mereka semuanya. Terima kasih ya Bapa, hamba telah selesai berkhotbah, tapi Engkau yang bekerja terus dan membuat teman-teman ini melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Ya, kita pasti diberkati semua ya dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini pada sore hari ini akan memerdekakan kita ya. Oke teman-teman, seperti yang tadi Cik Hana bilang, Kak Hana bilang, ini adalah buku berakar di dalam firman ya. Ini bukan jimat, tapi ini akan kita gunakan ya supaya apa? Supaya firman Tuhan itu mengubahkan hidup kita, memerdekakan belenggu-belenggu yang ada di dalam hidup kita ya. Nah, yang belum punya, yang pingin punya secara fisik, nanti bisa hubungin PKS-nya masing-masing ya. Nanti kakak-kakaknya yang akan hubungin Kak Hendro. Jadi nanti Kak Hendro yang akan bantu untuk distribusikan. Tetapi kalau kalian mau yang virtual, sudah kami kirimkan sekarang ya. Yang digital, yang versi digital, nanti kalian bisa cek di WhatsApp kalian. Itu sudah ada ya di WhatsApp grupnya DLC Max, itu sudah ada, sudah kita bagikan, sudah dibagikan oleh Kak Elita. Itu aja. Terus kemudian seperti biasanya live group tetap di hari Rabu jam 7 ya, kecuali komselnya Kak Elita. Kemudian House of Prayer untuk generasi Z tetap ya, kita sama-sama mau bertumbuh bersama-sama dalam merenungkan firman setiap hari Senin dan hari Jumat jam 9 malam ya. Kemudian ada satu lagi teman-teman. Nah, ini Kak Lisa bisa bantu share screen? Oke. Nah, kami akan adakan suatu seminar ya, bagaimana kita memilih pasangan hidup. Nah, ini semua wajib ikut ya. Dalam tanda kutip, dalam tanda kurung, digarisbawahi, di bold ya, di italik ya, harus ikut ya semuanya. Kapan? Hari Kamis tanggal 18 Maret jam 7:30. Nanti linknya akan diberikan menyusul ya. H-1 sebelumnya pasti nanti kakak akan bagikan kepada kalian semua. Jadi Kak Hendro mau nanti kalian daftar ke PKS-nya masing-masing, ke kakak-kakaknya masing-masing, nanti akan Kak Hendro teruskan ke Ibu Hilda gitu ya. Nah, tapi yang pasti ini adalah untuk kalian. Jadi seminar ini dibuat itu untuk kalian ya. Jadi kalian harus ikut ya, wajib hukumnya. Oke, itu aja. Untuk doa penutup saya kembalikan ke Cik Hana ya, Cik. Sebelumnya doa penutup, tadi itu tolong di-share screen lagi yang seminar LSD. Itu kan tulisannya di sana, di bawahnya judul, panduan bagi para lajang memasuki masa pranikah. Nah, kalian kan semua ini masih jauh dari masa pranikah, masih jauh sekali dengan pernikahan ya. Ini juga belum masuki pranikah, juga belum, masih sekolah, masih SMP, SMA. Tetapi itu isinya seminar itu penting buat kalian ya, untuk menjadi pedoman di dalam menemukan jodoh dari Tuhan dan mengerti apa tujuan pernikahan dari sudut pandang Allah, daripada sudut pandang Tuhan. Jadi kalian jangan bilang gini, kenapa aku kok harus diwajibkan? Aku kan belum pranikah, kan belum mau menikah, gitu ya. Memang aku lajang, memang aku single, tapi kan masih remaja. Tapi nilai-nilai itu penting. Itu aja yang saya mau lengkapi dari pengumuman Kak Hendro ya. Jadi jangan sampai dipikir ini semua, kita nih semua masih SMP SMA disuruh nikah semua ini pada setahun 2 tahun lagi. Bukan gitu artinya. Oke. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi kita semua menjadi saksi Kristus di sekolah, di pergaulan dengan teman-teman, di dalam keluarga. Tuhan mengurapi teman-teman semua untuk menjadi saksi Kristus, supaya melalui perkataan dan perbuatan kita,
nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak orang yang tertarik mengikut Yesus menjadi murid Tuhan juga. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati studi, Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati profesi kalian masing-masing, dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus. Amin. Selamat sore. Tuhan memberkati.